Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Saat kami membaca, singkapkanlah makna yang tersembunyi. Lembutkanlah hati kami untuk menerima teguran kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami memohon. Amin. Hakim-Hakim 12 ayat 1-7. Orang Efraim dikerahkan, lalu bergerak ke Savon. Mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak memerangi Bani Amon dan tidak memanggil kami untuk maju bersama engkau? Engkau beserta rumahmu akan kami bakar." Jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan hebat dengan Bani Amon. Aku memanggil kamu tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa kamu tidak datang menyelamatkan aku mempertaruhkan nyawaku. Aku pergi melawan Bani Amon itu dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu datang ke sini untuk memerangi aku?" Kemudian Yefta menghimpun semua orang Gilead dan memerangi suku Efraim. Lalu orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim. Sebab orang Efraim mengatakan, "Hai orang Gilead, kamu adalah pelarian dari suku Efraim." Adapun kaum Gilead tinggal di antara suku Efraim dan suku Manasye. Orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan untuk menghadapi suku Efraim. Apabila ada pelarian dari suku Efraim berkata, "Izinkanlah aku menyeberang," orang Gilead berkata kepadanya, "Apakah engkau orang Efraim?" Jika ia menjawab bukan, mereka berkata kepadanya, "Coba ucapkan Shibolet." Jika ia mengucapkannya Shibolet karena tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, mereka menangkapnya dan menyembelihnya dekat tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu dari suku Efraim tewas 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 6 tahun. Kemudian Yefta orang Gilead itu meninggal dan dikuburkan di kotanya di Gilead. Sahabat Scripture Union Indonesia, bangsa Israel melalui Yefta baru saja menang atas Bani Amon. Akan tetapi alih-alih bersukacita, Yefta langsung dihadapkan pada konflik yang baru, yakni konflik dengan saudara sebangsanya. Setelah mengalahkan Bani Amon, Yefta ditantang oleh suku Efraim. Mereka marah karena mereka menganggap Yefta tidak mengajak mereka ikut berperang. Mereka bahkan mengancam akan membakar Yefta beserta rumahnya. Padahal Yefta sudah mengajak mereka. Ia meminta bantuan mereka, tetapi mereka tidak datang membantu. Ketika kemenangan sudah diraih, mereka malah tidak ikut senang, melainkan merasa iri dan berbalik memerangi Yefta. Oleh karena hal sepele seperti itulah, perang saudara terjadi dan akhirnya memakan korban sebanyak 42.000 jiwa. Dalam hal ini kita belajar bahwa kadangkala kehancuran justru datang dari orang-orang di dekat kita. Kita bisa mengatasi persoalan yang datang dari luar. Akan tetapi, konflik dari dalam kerap kali menggerogoti persatuan dan menyebabkan perpecahan yang tidak diinginkan. Orang-orang semacam inilah yang dalam dunia masa kini disebut sebagai toksik. Mereka ingin selalu diingat, diperhatikan, dan dilibatkan dalam semua hal yang menyenangkan. Tetapi mereka sendiri suka mengabaikan orang-orang di sekitar mereka. Ketika orang membutuhkan bantuan, mereka menghilang. Sebaliknya, ketika orang berhasil, mereka menjadi iri dan menyalahkan orang lain. Hari ini gereja mungkin bisa mengatasi persoalan yang datang dari luar, seperti ajaran sesat. Kita bisa bertahan, bahkan mungkin menyerang balik. Namun, banyak gereja menjadi rusak
dan hancur. Justru karena anggota jemaat yang toksik. Karena konflik sepele seperti gosip dan tuduhan yang tidak berdasar, gereja bisa terbelah dari dalam. Sebagai orang percaya, janganlah kita tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Janganlah kita hidup dengan hati yang toksik, tetapi sebaliknya, dengan semangat iman yang senang bersama dengan sesama kita yang senang dan saling menyemangati satu sama lain. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Guru yang agung, yang penuh dengan hikmat, mampukan kami bersikap bijak dalam menghadapi setiap konflik, agar hati kami pun tetap tenang, tidak dikuasai emosi, dan mampu melihat dengan kasih. Tumbuhkan dalam diri kami kepedulian yang tulus kepada sesama, sehingga kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi hadir sebagai pembawa damai dan pengharapan. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.